Rizka yang pingsan selama beberapa menit sudah siuman. Dia syok karena impian menikah dengan pesta mewah pupus sudah. Ini semua gara-gara istrimu itu, Mas. Pokoknya aku harus kasih dia pelajaran. Aku akan membuat hidupnya hancur. Perempuan tua, gak tahu diri. Kamu harus secepatnya selesaikan misimu, Mas, ucap Rizka menggebu. Hasan pun sebenarnya juga malu. Dia mengundang semua kolega bisnisnya, juga teman-temannya. Kamu keterlaluan, Cynthia, ucap Hasan dalam hati. Sudah, kita temui semua tamu dulu, ucap Hasan pada Rizka. Tapi Mas, aku malu ketemu mereka, rengek Rizka. Hilangkan dulu rasa malumu itu. Kita tetap harus temui mereka. Apa kamu mau usahaku dapat masalah hanya karena mereka merasa tidak dihargai datang ke undangan ini, ucap Hasan tegas. Setelah acara selesai, Hasan berencana akan segera menemui istri pertamanya itu. Dia akan menghukum Cynthia karena sudah mempermalukannya. Di atas panggung dengan dekorasi sederhana, sepasang pengantin sedang menyalami semua tamu. Sangat jelas jika pengantin wanita memasang wajah yang sangat terpaksa. Para tamu sudah mulai sepi. Rizka yang sejak tadi sudah tak betah segera mengajak suaminya pulang. Dia risih mendengar semua cibiran tetangga, teman, dan kerabatnya. Semua orang meremehkannya. Rizka segera memasuki mobil dan mengajak suaminya pulang ke rumah kakak madunya. Loh Pak, saya menyuruh Bapak ke rumah Mbak Cynthia, bukan ke rumahku, ucap Rizka yang sadar jika rutenya mengarah ke rumahnya. Maaf Bu, Pak, rute yang dipesan memang ke sini. Ini sudah melebihi jam sewa, ucap supir itu. Apa? Sewa? Loh, kata istri saya, katanya ini mobil pemberiannya sebagai kado pernikahan kami. Bapak jangan ngawur. Mobil ini sebagai ganti mobilku yang dijual. Maaf Pak, tapi ini hanya mobil rental dan saya supir yang disewa. Jadi setelah mengantarkan Bapak sama Ibu, saya harus mengembalikan mobil ini. Dan karena kejadian pingsan ibu itu memperlambat waktu, jadi sewa mobil ini sudah melebihi jamnya dan Bapak Ibu terkena denda 50.000 1 jam. Apa? Hasan menggeleng. Bagaimana bisa istrinya merencanakan ini semua? Kini perasaannya sudah tak enak. Bagaimanapun, semua yang dia punya ini adalah atas nama Cynthia. Oke, saya bayar. Saya akan menambah 100.000 lagi di luar denda itu. Asal antar saya ke Jalan Kenanga nomor 6, Desa Kenanga. Baiklah, jawab sopir itu. Mas, apaan sih? Kamu mau-maunya bayar denda pakai nambah lagi 100.000. Rugi banget kan? Sahut Rizka. Sudah, diam saja. Aku mau menemui Cynthia. Dia harus diberi sedikit pelajaran agar tak kelewatan. Dia juga harus mengembalikan mobilku yang katanya mau diganti. Kamu benar Mas. Aku juga pengen banget kasih perhitungan ke wanita itu, ucap Rizka menggebu. 30 menit mereka sampai di rumah Cynthia. Tapi Hasan melihat seorang wanita yang sudah berumur turun dari mobil dan duduk di kursi roda. Mata Hasan membulat saat mengetahui siapa wanita itu. Ya Tuhan, dia... Ada apa Mas? Dia siapa? Tanya Rizka yang melihat perubahan mimik suaminya. Kamu diam di sini dulu ya. Jangan kemana-mana, titah Hasan. Tapi Mas,
Hasan tak mendengarkan Rizka lagi. Segera ia turun menghampiri wanita itu. Ibu, tegur Hasan. Ya, wanita itu adalah Fatmah, ibunya Hasan. Loh, kamu kok sendiri? Mana Cynthia? Ibu sudah kangen dengan anakku itu. Bu, aku anak ibu, ucap Hasan sedikit ketus. Iya, mana menantuku? Ibu sudah sehat. Ibu pulang. Ibu mau kasih kejutan, malah kalian gak ada di rumah, omel Bu Fatmah. Hasan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia bingung harus ngomong apa. Hasan mengalihkan pandangannya. Ia kaget melihat dua satpam menjaga di rumahnya Cynthia. Kalian siapa? Kok rumahku dijaga segala sama satpam? Tanya Hasan. Kami ditugaskan Bu Cynthia menjaga rumah ini dari bapak, jawab salah satu satpam itu. Ngomong apa kamu? Ini rumahku, cepat buka, titah Hasan. Tetapi dua satpam itu tetap diam. Mereka tak mengindahkan perintah Hasan. Kalian budek ya? Ini rumahku. Jadi aku juga bos kalian. Kalian mau aku pecat? Titah Hasan yang mulai emosi. Namun dua satpam itu tetap tak bergeming. Maaf Pak, Cynthia kemana ya? Kenapa kalian harus menjaga rumah ini dari Hasan? Dia kan suaminya. Maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas saja, menjaga rumah ini dari Pak Hasan dan istrinya. Dan ini titipan dari Bu Cynthia, ucap satpam itu sembari menyerahkan koper sedang yang disimpannya di dalam pagar. Lah, iya, Cynthia kan istrinya. Gimana sih Pak? Masa jaga rumah biar tuan rumah gak masuk? Hasan yang sudah paham ranah pembicaraan pun mulai ketar-ketir. Ia takut ibunya syok. Bagaimanapun Hasan sangat menyayangi Bu Fatmah. Dialah prioritas utama Hasan dan Cynthia. Memang seperti itu Bu, perintah dari Bu Cynthia. Beliau sementara tak tinggal di sini dulu. Beliau tinggal dengan kerabatnya. Dan bapak ini bukan suaminya lagi, tapi calon mantan suami, jelas satpam itu. Bu Fatmah yang mulai paham mengernyitkan dahi. Ia mulai paham maksud dari satpam. Istri yang dimaksud juga bukan Cynthia. Hasan, jelaskan pada ibu apa yang terjadi selama ibu pergi, ucap Bu Fatmah dingin. Dia mulai bangkit dari duduknya. Dia bisa saja berjalan, hanya saja agar tak kecapean, dia disarankan duduk di kursi roda saja sementara. Bu, sebenarnya plak. Bu Fatmah menampar Hasan di dalam mobil. Rizka yang melihat suaminya ditampar itu segera turun. Hei, Bu tua, apa yang kamu lakukan pada suamiku? Beraninya ya kamu menampar suamiku, teriak Rizka yang menghampiri mereka. Bu Fatmah yang melihat seorang wanita memakai gaun pengantin berjalan mendekatinya, mengaku bersuamikan Hasan, menggeleng pelan. Dia tak tahu apapun yang terjadi pada rumah tangga anaknya, tapi bisa dia simpulkan semua ini adalah ulah anaknya. Hei, Bu tua, kamu budek ya? Diam aja dari tadi. Aku kasih tahu kamu, jangan sembarangan menampar suamiku. Atau Rizka, tutup mulutmu. Dia ibuku, sentak Hasan dengan suara menggelegar. Dia sakit mendengar ibunya dipanggil Bu tua. Rizka yang dibentak pun menutup mulut. Dia tak tahu wanita ini ibu mertuanya. Begini model wanita yang kamu nikahi, Hasan, memanggil mertuanya dengan sebutan Bu tua. Hebat kamu Hasan,
Apa kamu tak tahu apa yang akan terjadi jika kamu berani menikah lagi? Bu Fatma menarik nafas dalam. Dadanya sesak melihat ulah anaknya. Tak habis pikir dengan kelakuan anaknya yang ternyata belum bisa berubah. Bu, Rizka hamil. Ibu tahu kan, aku selama ini sudah kepingin anak. Tapi nyatanya Cynthia tak bisa memberikanku anak. Dan saat aku mengenal Rizka, aku tertarik. Dan lagi, dia bisa cepat mengandung. Aku tak menunggu waktu lama lagi, ucap Hasan menunduk. Bu Fatma duduk lagi di kursi roda. Dia lemas mendengar penuturan anak semata wayangnya. Di seberang sana, Cynthia sedang menyendiri, menikmati teh hijau favoritnya bersama Hasan dulu. Ya, dia akan melakukan hal ini sendiri sekarang. Halo, siang Bu. Iya, ada apa? Tanya Cynthia. Tidak Bu, tapi ini di sini ada yang bernama Bu Fatma. Dia mengaku mertua ibu. Apa? Oke, saya ke sana. Tapi Bu, di sini ada Pak Hasan juga dengan istri barunya, ucap satpam yang menelepon Cynthia. Apa? Ibu, gimana sekarang? Gak apa-apa kan? Oke, sekarang kamu buka pagarnya. Ajak ibu masuk. Jangan biarkan ibu terlalu lama terkena angin luar. Aku akan segera ke sana, jawab Cynthia. Segera Cynthia menyambar kunci mobil dan berjalan cepat menuju mobilnya. Bude yang melihat segera bertanya, "Ada apa, Nduk?" "Itu Bude, ibu mertuaku sudah pulang dan sekarang dia sepertinya sudah tahu semuanya. Aku takut ibu ngedrop lagi, Bude. Aku pamit dulu, mau ke sana ya, Bude." "Tunggu sebentar, Bude mau ikut kamu ke sana." Bude ambil tas sebentar. Cynthia yang akan menolak pun tak bisa, karena budenya segera berlalu ke kamar. Di perjalanan, Cynthia sangat cemas. Dia mencemaskan keadaan mertuanya. "Sabar, Nduk. Jangan terlalu ngebut. Kita juga harus pentingkan keselamatan kita juga," ucap Bude mengingatkan. Cynthia yang sadar dia melaju kencang pun segera mengurangi kecepatannya. "Astagfirullah. Maafin Cynthia, Bude." Cynthia cemas. "Sudah, Nduk. Sekarang hati-hati ya. Mertuamu pasti gak apa-apa kok. Ada anaknya di sana. Dia gak mungkin menyakiti ibunya ataupun membiarkan ibunya," ucap Bude. Tiba di rumah, Cynthia berjalan cepat. Dia melihat wanita tua sedang memijit pelipisnya dan sepasang pengantin baru lengkap dengan baju pengantinnya yang menunduk diam. "Bu," Cynthia memeluk mertuanya. "Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tak menganggap ibu lagi?" "Maaf, Bu. Aku hanya tak ingin ibu terbebani. Cynthia ingin ibu sehat. Lihat Hasan, dialah wanita yang baik memikirkan kesehatan ibumu, sedangkan dia sedang sakit, tak seperti istri mudamu. Beraninya dia memarahi ibumu di depanmu." Hasan yang mendapat cibiran hanya menunduk. Ia menyadari Cynthia adalah wanita yang baik. Bahkan dia hampir sempurna. Hanya satu kekurangannya, anak. Ya, Hasan membutuhkan seorang anak. "Bu, aku tahu kalau Cynthia sangat baik. Bahkan dia hampir sempurna. Hanya saja dia tak bisa memberiku anak. Apa ibu tak menginginkan cucu juga?" Hati Bu Fatma sedikit mencelos. Dia juga menginginkan seorang cucu. Tapi Bu Fatma sadar jika yang dilakukan anaknya salah. Dia bahkan melakukan apa yang sudah ayahnya lakukan dulu. Ibu memang menginginkan cucu,
Tapi tidak dengan cara seperti ini. Kalian bisa berobat, ikhtiar apa saja. Banyak cara selain ini. Bahkan kalau bisa ikut bayi tabung, kamu saja yang sudah tergoda oleh wanita ini. Apalagi dia sudah hamil. Mau-maunya hamil sebelum dinikahi. Cukup, Bu. Bagaimanapun Rizka juga menantu ibu. Tak pantas ibu bicara seperti itu. Dia sedang hamil. Jangan buat dia menjadi tertekan, bentak Hasan pada ibunya. Ini pilihanku, Bu. Dan Cynthia juga sudah setuju dengan pilihanku. Dan Cynthia, Mas akan menunggu penjelasanmu tentang semuanya, ucap Hasan berlalu. Cynthia yang baru kali ini melihat Hasan membentak ibunya. Rizka tersenyum, merasa menang, sudah mendapat pembelaan. Bahkan Hasan mengutamakannya daripada ibunya. Kamu berubah, Hasan, setelah kenal wanita itu, lirih Bu Fatma. Sabar, Bu. Cynthia mengelus lengan mertuanya. Maafkan anak ibu ya, Nak. Dia sudah menyakitimu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Maaf, Bu. Cynthia sudah mengajukan gugatan. Tadi pagi adalah sidang pertamanya, ucap Cynthia. Dada Bu Fatma sedikit sesak karena sedikit shock. Ibu mendukung semua, tapi ibu harap jangan biarkan wanita itu mendapatkan apa yang dia mau. Ibu yakin wanita itu hanya mau menginginkan Hasan karena uang. Cynthia hanya tersenyum, mengangguk. Bu, ini Bude Rati. Beliau teman dekat Mama dulu. Beliau juga sudah aku anggap seperti ibuku. Bude mengangguk. Bersambung.